Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang perhitungan dan simulasi backpropagation menggunakan Microsoft Excel. Nah, baik kita masuk ke materi inti. Apa itu backpropagation? Backpropagation ini merupakan algoritma pelatihan jaringan saraf tiruan yang mana cara kerjanya yaitu menghitung nilai error pada output, lalu meneruskan error tersebut ke belakang dari lapisan output menuju lapisan input untuk memperbarui bobot jaringan. Nah, terdapat 4 hal penting yang perlu dipahami dari backpropagation. Pertama, yaitu tujuannya adalah meminimalkan error, yaitu selisih antara output yang diprediksi oleh jaringan dengan nilai target yang sebenarnya. Lalu kedua, cara kerjanya, itu dengan menghitung gradien error terhadap setiap bobot, lalu memperbarui bobot tersebut secara berulang-ulang. Lalu ketiga, ada parameter yang disebut learning rate atau N. Learning rate ini mengontrol seberapa besar perubahan bobot pada setiap iterasi. Nah, jika terlalu besar, bisa melewati titik optimal. Lalu, jika terlalu kecil, maka proses belajarnya menjadi sangat lambat. Pada simulasi kita, N yang digunakan adalah 0,3. Dan yang keempat, proses ini terus diulang per epoch sampai nilai error menjadi sangat kecil atau stabil. Nah, kondisi inilah yang kita sebut konvergensi. Nah, sekarang kita lihat arsitektur dari model yang kita gunakan, yaitu single perceptron. Di sini kita punya 3 input, yaitu X1, X2, dan B yang merupakan bias. Nilai X1 dan X2 hanya bisa 0 atau 1, karena kita menggunakan data logika N. Ketiga input ini dikalikan dengan bobot masing-masing. X1 dikalikan W1, X2 dikalikan W2, dan bias dikali 1. Hasilnya kemudian dijumlahkan di not tengah menggunakan rumus 0 sama dengan B ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Nah, output yang dihasilkan masih berupa nilai kontinu yang mana belum melewati threshold atau fungsi aktivasi. Terakhir, kita hitung errornya menggunakan rumus E sama dengan target Y dikurangi output A. Lalu di slide ini kita bisa melihat seluruh rumus yang digunakan dalam proses backpropagation. Nah, rumus pertama adalah untuk menghitung output perseptron. Lalu rumus kedua yaitu untuk menghitung error. Rumus ketiga itu untuk mengupdate bias. Lalu di rumus keempat itu untuk mengupdate bobot W1. Selanjutnya di rumus kelima itu untuk mengupdate bobot W2. Dan rumus ke-6 adalah MSE. Nah, perlu diingat rumus-rumus ini yang akan menjadi dasar seluruh perhitungan di Excel yang akan kita lihat nanti. Nah, sekarang kita bisa lihat data yang digunakan untuk melatih perseptron ini. Data yang digunakan yaitu tabel kebenaran logika N yang terdiri dari 4 baris data. Baris pertama, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan target 0. Karena 0 N 0, maka hasilnya adalah false. Nah, parameter awal semuanya dimulai dari 0, yaitu W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Lalu learning rate yang digunakan yaitu 0,3, yang mana setiap epoch akan memproses keempat data ini secara berurutan dan bobot akan diperbarui langsung setelah setiap satu data diproses. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling detail, yaitu perhitungan manual untuk epoch pertama. Kita akan hitung satu per satu keempat datanya. Data 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Lalu output 0 sama dengan 0 ditambah 0 kali 0, lalu ditambah 0 dikali 0, hasilnya adalah 0. Error E sama dengan 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0. Karena error 0 tidak ada update bobot, bobot tetap bisa B sama dengan 0, W1 sama dengan 0, dan W2 sama dengan 0.
Nah, jadi setelah epoch 1 ini selesai, bobot kita adalah B sama dengan min 0,006, W1 nya sama dengan 0,12, W2 sama dengan 0,174. Proses ini akan terus diulang sampai ratusan epoch. Nah, karena melakukan perhitungan manual untuk 100 hingga 200 epoch tentu sangat akan melelahkan. Maka dari itu kita menggunakan Microsoft Excel untuk mensimulasikan proses ini. Nah, di Excel setiap baris mewakili satu data dalam satu epoch. Kolom-kolomnya itu epoch, X1, X2, Y sebagai target, lalu B, W1 dan W2 sebagai bobot saat ini, kemudian 0 untuk output, error, dan MSE. Formula yang digunakan sangat sederhana. Untuk output 0 kita tulis formula B ditambah X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2. Untuk error kita tulis target Y dikurangi output 0. Untuk MSE kita tulis error dikuadratkan. Dan untuk update bobot kita menggunakan formula delta week, itu bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali nilai input. Nah, berikutnya di slide ini kita bisa melihat grafik penurunan nilai MSE dari epoch 1 sampai epoch 50. Nah, bisa diperhatikan di epoch awal sekitar epoch 1 sampai 5 nilai MSE masih sangat tinggi, yaitu mencapai sekitar 0,39 sampai 0,20, yang ini berarti model masih jauh dari akurat. Nah, seiring bertambahnya epoch, nilai MSE terus menurun secara signifikan. Penurunan paling tajam terjadi di epoch awal, kemudian melambat dan akhirnya mendatar. Nah, di sekitar epoch 15 ke atas, grafiknya sudah hampir datar. Ini menandakan bahwa model sudah mulai konvergen, dan bobot tidak lagi berubah terlalu besar dan error sudah stabil. Nah, grafik seperti ini disebut learning curve, dan bentuk kurva yang turun seperti ini itu tanda bahwa model berhasil belajar dari data. Nah, mari kita lihat secara lebih detail hasil dari 5 epoch pertama. Di tabel ini kita bisa melihat nilai akhir bias dan bobot setelah setiap epoch selesai. Setelah epoch 1, B sama dengan min 0,006, W1 sama dengan 0,120, W2 sama dengan 0,174. Nah, di epoch kelima, B sama dengan min 0,106, W1 sama dengan 0,277, dan W2-nya sama dengan 0,520. Nah, terlihat bahwa bobot-bobot ini terus bergerak setiap epoch, mencari kombinasi yang paling optimal untuk meminimalkan error. Meskipun nilai MSE di kolom terakhir belum menurun secara konsisten di epoch 5 pertama, secara keseluruhan tren jangka panjangnya tetap menurun seperti yang sudah kita lihat di grafik sebelumnya. Nah, setelah model dilatih selama lebih dari 55 epoch, akhirnya nilai bobot dan bias menjadi stabil dan konvergen. Nilai akhirnya adalah bias sama dengan min 0,357143, bobot W1 sama dengan 0,39287, bobot 2-nya sama dengan 0,50000, dan MSE akhir sekitar 0,1275551. Nah, kita masuk ke kesimpulan, yang mana ada 5 kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini. Pertama, backpropagation bekerja dengan memperbarui bobot jaringan berdasarkan error yang dihitung mundur dari output menuju input. Kedua, single perceptron untuk logika N berhasil disimulasikan menggunakan Microsoft Excel dengan learning rate N sama dengan 0,3. Ketiga, setiap epoch memproses 4 data latih dan bobot diperbarui langsung setelah setiap data, bukan setelah satu epoch penuh. Lalu keempat, model mencapai konvergensi di setiap epoch ke-45 hingga 55 dengan nilai MSE yang stabil di angka sekitar 0,1276. Dan kelima, Microsoft Excel terbukti bisa menjadi alat yang efektif untuk memahami dan memvisualisasikan proses backpropagation secara transparan.
tanpa kode program. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.